puasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Kapan ini? Ini di dunia. Ini di dunia. Adapun ini di akhirat. Ini di akhirat. Adapun di dunia tetap bau. Ya, tetap bau. Kapan harumnya di sisi Allah? Nanti di akhirat. Sebagaimana juga orang-orang mati yang mati fisabilillah, dia akan membawa luka-lukanya yang meneteskan darah, itu baunya seperti bau misik juga, harum, aroma yang paling harum di dunia. Kapan itu? Nanti di akhirat. Jadi bau mulut orang yang berbicara nanti di akhirat itu sangat harum. Gara-gara apa? Gara-gara dia berpuasa dulu di dunia. Jadi semua yang bau, semua yang kotor menurut manusia agak menjijikkan di sisi Allah. Kalau itu di atas ketaatan, justru itu akan berubah menjadi suatu yang sangat indah dan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang jihad fisabilillah, jihad yang benar ini, debu-debu yang menempel di kakinya itu ikut akan ditimbang nanti di mizannya, di timbangan hari kiamat. Bahkan BO-nya sendiri, BO-nya dia, kencingnya dia, BO-nya tunggangannya, kudanya, kencingnya, tunggangannya akan juga ikut ditimbang nanti di mizan dan akan sangat berat. Siapa yang mau di dunia nimbang tai? Ya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas bighairi hisab, tanpa perhitungan. Semua maunya dia akan berikan kita pahala. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Jika telah masuk bulan Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Dalam riwayat Ibnu Majah, wa suffidat maradatus syayatin, dedengkot-dengkot atau komandan-komandan syaitan itu semuanya diikat, sehingga tersisalah anak-anak buahnya yang tidak ada kekuatannya. Sebagian ulama juga mengatakan diikatnya syaitan maksudnya adalah tidak berdayanya syaitan untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan berpuasa dan ikhlas lillahi ta'ala. Dan syaitan apa katanya iblis? La'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Tidak bisa saya sesatkan kalau dia ikhlas. Semua tujuan hidupnya, semua gerakannya, semua amalannya, semua ucapannya betul-betul cari ridha Allah saja, bukan cari ridha manusia. Tidak bisa saya sesatkan orang yang seperti itu, kata iblis langsung, raja dirajanya syaitan. Kemudian kalau ada pertanyaan dari menyangkut kenapa orang di bulan Ramadan masih berbuat maksiat. Sungguhnya orang berbuat maksiat itu bukan hanya dari syaitan pengaruhnya. Yang pertama dari dirinya sendiri, jiwanya. Jiwa kita ini jelek. Jiwa kita ini jelek. Mana dalilnya? Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Imra'atul Aziz mengatakan sungguhnya jiwa ini selalu menyuruh kepada yang buruk. Makanya jihad yang pertama yang harus kita kedepankan adalah jihad melawan hawa nafsu ini, diri sendiri. Itu jihad yang paling utama. Baru kemudian jihad melawan syaitan. Kemudian syaitan, iblis dan bala tentara. Kemudian yang ketiga baru jihad melawan ahlul bidah, orang-orang menyeleweng, orang-orang menyesatkan. Baru yang terakhir jihad melawan orang kafir. Ini jihad paling terakhirnya, paling bodoh. Jadi tidak bisa kemudian dibalik jihad melawan orang kafir itu lebih mulia ketika dia mengebom. Seperti yang terjadi barusan ini, katakanlah bahwasanya dia belum jihad melawan hawa nafsunya. Kenapa? Karena itu perbuatan tidak sesuai dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran Allah dan Nabi. Ketika dia melakukan itu, berarti dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk tidak melakukan suatu kemungkaran yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi jihad yang pertama aja sudah kalah dia. Belum jihad melawan syaitan. Ini sama syaitan, ayo nanti dapat surga. Boom. Dan memang Assalamualaikum kelompok Khawarij ini kenapa sangat berbahaya? Yang pertama, mereka sufaha ahlam. Mereka itu sempit pikirannya, akalnya pendek. Kemudian kudasa asna, mereka anak-anak muda. Sudah anak-anak muda, semangat tinggi, tidak ada ilmu agama. Dan orang-orang seperti ini yang sangat mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Taruhlah siapa komandan ISIS? Siapa komandan ISIS? Abu Bakar al-Baghdadi. Siapa dia? Yahudi. Agen Mossad. Kenapa kok bisa dia jadi khalifah? Karena memang dikirim oleh Yahudi asal untuk mengacau di Timur Tengah. Tapi para ulama tahu tuh, ini jelas nih. Orang musuh Islam menyamar ke dalam Islam, jadi dedengkot Islam, dedengkot apa? Dikatakan ulama, kemudian dia akhirnya mengacau, membuat kekacauan. Dan ini anak-anak muda seperti ini itu sangat mudah diperalat, untuk kepentingan politik juga, untuk kepentingan musuh-musuh Islam. Sehingga yang kena mesti selalu siapa? Kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu kena. Ya. Makanya Nabi SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang memerangi kelompok Khawarij ini. Karena mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, bahkan tidak tahu-tahu sekarang. Mereka bercanda, mereka cingkrang seperti kita. Dan mereka mudah dihasut, ya. Mereka sangat mudah untuk dihasut untuk melakukan hal-hal seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ini jihad yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Seandainya tidak ada syaitan, hawa nafsu kita sendiri ini selalu menggoda kita. Ya. Nanti siang-siang duduk-duduk ngobrol, saking enaknya ngobrol, akhirnya apa? Bicarain teman, ngerosir batur. Saking nikmatnya, ini memang nikmat. Makanya makanan yang paling nikmat bagi jiwa itu apa? Gibah. Bukan daging opor. Gibah ini nikmat. Kalau keterusan tuh 1 jam 2 jam ngerumpi, tidak terasa. Ngerumpiin siapa? Ngerumpiin batur. Arab doang saya rasa. Padahal para ulama mengatakan Jabir bin Abdullah, "Idza kana yawma shamika falyasum sam'uka wa basaraka wa lisanuka." Kalau engkau sedang puasa, puasakan juga apa? Lisan, penglihatan, pendengaran, puasakan semua. Imam Mujahid mengatakan khuslatan man hafidhahuma salima shaumuhu. Ada 2 hal yang kalau dijaga itu insyaallah puasa orang itu akan selamat, pahalanya akan sempurna. Apa itu? Al-ghibah wal kadhib. Jaga ghibah, jangan menggibah, jangan berbohong. Abu Aliyah rahimahullah taala beliau mengatakan mazal as-sha'im fi ibadah ma lam yaqta. Senantiasa orang yang berpuasa itu berada di dalam ibadah selama dia belum menggibah, menggunjing saudaranya. Nah, di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yada' qawla wal 'amila biha wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi yad'ahu wa syaraba." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang zur, ucapan yang tidak baik, dan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dia puasa. Allah tidak butuh dia puasa. Menunjukkan para jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa itu ada juga pembatal puasa maknawi yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahala puasa. Di antaranya itu apa? Ghibah, membicarakan kejelekan orang.
Kemudian juga ada juga syaitan yang lain yang lupa saya sebutkan, yang itu bisa juga menyesatkan, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, yang surah Al-Baqarah, apa maksudnya setan-setan mereka? Kepada teman-teman mereka yang jahat itu, yang jelek, mereka mengatakan, kami tetap bersama kalian, kami cuma berolok-olok, kami cuma main-main saja bilang beriman di depan Nabi, kami tetap konsisten dengan kalian. Dikatakan oleh Allah syaitan juga. Jadi manusia yang menggoda itu dia tetap termasuk bagian dari pasukan syaitan. Nah, wa Nabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, sudah berapa kita salawat malam ini? Ya. Jadi keutamaan ahlul hadis. Ahlul hadis, orang-orang yang terus membaca hadis Nabi, mengkaji hadis Nabi, selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya tidak tahu ahlu sunnah itu siapa kecuali satu orang, yaitu ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis sedikit sallallahu alaihi wasallam, baca hadis sedikit sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika bulan Ramadan tidak mesti kita harus baca Al-Quran saja, karena Ibnu Qayyim mengatakan aktsarus suwam aktsaruhum dzikran lillah. Orang puasa yang paling bagus itu apa? Orang yang paling banyak zikrullah. Zikrullah yang baca Al-Quran, baca buku-buku agama, kajian juga iya, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling banyak melakukan itu di hari puasanya, maka dia yang paling bagus puasa. Makanya para salaf dulu seperti Abu Hurairah dan para sahabatnya kan idza shamu jalasu fil masajid. Para Abu Hurairah dan para sahabatnya kalau mereka puasa, maka mereka lebih banyak duduk di masjid. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai pahala puasanya hilang karena terlalu banyak berinteraksi di luar. Makanya kalau bisa nanti kalau datang bulan Ramadan, tapi juga ya lebih banyak dinonaktifkan lah. Kemudian juga yang rajin ke pasar kurangi, jangan sampai sore maksudnya. Ya kurangi, ya. Kecuali kalau di pasar ya bisa sambil baca Al-Quran, Masya Allah, nggak masalah. Tapi ini Quran berat bulan Ramadan, apalagi menjual baju. Dekat-dekat Lebaran, aduh, di jamak sholat maghrib dan isya. Kenapa ya? Pelanggan dengan pindah baju Lebaran doang, kenapa? Godaan berat. Padahal hanya bisa jadi itulah malam Lailatul Qadar. Berarti saya jual baju 1000 bulan gitu. Ya tidak ada pahalanya